Are you sure you want to do this? Assalamualaikum. Ini film alien paling bikin lo spot jantung. Ini film alien yang udah balik kampung. Soalnya selama ini merantau ke sana ke sini. Bukannya jadi makin menarik, malah sempat kehilangan jati diri. Ulala. Film alien yang wajib hukumnya ditonton kalau ngana emang sengefans itu sama film-film berbau alien, luar angkasa, apalagi horror science fiction. Loh, kok horor bang? Nah ini ketahuan kan kalau kau bukan penikmat serius franchise alien dari masa ke masa. Cak dulu, di umur berapa kau pertama kali nonton film alien? Coba tulis di kolom komentar. Ya emang unsur horor selalu ada di hampir semua film alien ya. Tapi emang yang paling membedakan film yang bakal ku review kali ini daripada film-film alien yang lain adalah ini film paling alien. Ini film alien paling horor yang pernah ku tonton. Setelah 7 tahun berlalu, franchise Alien kembali dilanjutkan. Dan tahun ini, film terbaru mereka berjudul Alien Romulus, resmi tayang 14 Agustus 2024 di bioskop Indonesia. Filmnya tentang sekelompok pekerja kelas bawah atau lebih tepatnya para budak pekerja Weyland Yutani Corporation. Rain dan juga Andy, sebuah humanoid kategori sintetik buatan ayah Rain yang diprogram untuk menjaga Rain, apalagi sejak ayah dan ibunya meninggal. Nah, Rain dan Andy menerima ajakan teman mereka untuk mencari barang rongsokan di sebuah stasiun luar angkasa yang terbengkalai. Sayangnya, kepergian mereka dianggap ilegal bagi Weyland, ya karena mereka tidak diizinkan untuk terbang. Tapi ya bodo amat sama tindakan ilegal mereka. Mereka tetap memilih untuk memaksa ke angkasa, terlebih ada satu alasan besar, yaitu Rain yang punya rencana untuk bisa pergi ke Ivaga, sebuah planet yang akan jadi tempat tinggal terbarunya setelah nanti berhasil pergi dari Jackson Star, sebuah planet tempat manusia yang dimana di sana bisa hidup damai dan bisa melihat cahaya matahari secara langsung. Singkatnya, setibanya mereka di stasiun angkasa asing terbengkalai tersebut, sesuatu pun terjadi. Hanya karena mereka mencoba menghidupkan kembali sistem stasiun antariksa itu, Rain akhirnya menyadari adanya kebohongan dari teman-temannya untuk mengajak dia dan Andy ke sini. Dan di saat itu juga ternyata mereka sudah membangunkan para kawanan alien yang sudah lama tertidur pulas di sana. Dan akhirnya, Rain, Andy, Tyler, dan teman-teman mereka pun akhirnya menjadi mangsa dari keberadaan alien yang menakutkan di stasiun tersebut. Tidak ada film yang sempurna, tapi banyak film yang hampir sempurna. Dan itu harus kunobatkan untuk film Alien Romulus. Jangan salahkan aku kalau mungkin terlalu menganak-kandungkan versi Alien yang kali ini dibandingkan film-film franchise Alien lain. Oke, kita langsung aja. Kekurangan yang sebenarnya paling mendasar, walau sebenarnya udah diceritakan di banyak film Alien. Apa itu bang? Dikarenakan film ini baru dirilis setelah 7 tahun dari film Alien Covenant, ditambah timeline-nya film ini di antara Alien 1979 dan Alien 1986, dan jauh setelah Alien Prometheus, ada kebingungan penonton tentang nama-nama ini. Pertama, Xenomorph, yang jadi nama subjek alien tersebut. Kemudian, apa itu planet Jackson Star, planet Ivaga, dan apa itu Weyland Yutani Corporation. Nah, nama-nama ini jadi center yang kerap dibicarakan selama filmnya. Tapi tidak ada yang menyinggung langsung atau sedikit menjelaskan aja. Ya, supaya orang-orang awam yang baru pertama kali berkecimpung di film Alien ini, biar paham, oh ternyata begitu. Jadi, ini kuanggap kekurangan. Sekali lagi, gak semua penonton film Alien Romulus ini adalah pengikut franchise-nya dari sejak lama. Dan mungkin kalau emang mengenal betul franchise ini, ingatan kita tentang nama-nama itu pun mungkin bakal sedikit terlupakan. Ya nggak sih? Dan terakhir adalah alur ceritanya yang gantung. Iya, endingnya pun gantung. Udah, itu aja. Alien Romulus jelas terinspirasi dari film-film sebelumnya dari franchise Alien. Bisa dibilang film ini cukup terkait satu sama lain. Bahkan kalau dibandingkan sama film-film Alien sebelum ini yang mengakui dirinya sequel, tapi seperti stand-alone sequel. Dari mana bisa kelihatan? Ya perhatikan aja dialog-dialognya yang diambil langsung dari film-film sebelumnya.
Nostalgia, tentu ada set piece yang jelas dimasukkan untuk mengingatkan kita sama adegan dari beberapa film Alien, yaitu Alien 1976, Alien 1986, sampai Alien Resurrection 1997. Bahkan ada karakter yang langsung diambil dari salah satu film tersebut. Ini bagus. Cara yang paling benar buat mengikat lagi rentetan peristiwa waralaba alien ini, tapi tidak berdiri sendiri dan melupakan perjalanan panjang cerita alien sebelumnya. Sutradara Fede Alvarez melakukan pendekatan ke nyawa alien yang seharusnya melalui alien Romulus ini. Nggak pakai bertele-tele sejak awal, cuma fokus aja sama sekelompok pekerja kelas bawah itu, terus mereka jadi mangsa dari keberadaan alien yang menakutkan di dalam stasiun luar angkasa yang dibiarkan terbengkalai tersebut. Ambisi yang berubah jadi putus asa buat bisa melarikan diri dari para alien, ini brilian. Terdengar sederhana memang, tapi kalau kalian udah nonton filmnya, jelas ini eksekusinya matang sempurna. Ditambah lagi dan lagi-lagi keterlibatan langsung anak-anak ini dengan franchise Alien secara keseluruhan. Harus kubilang ini benar-benar cerdas. Masih ngomongin soal nostalgianya, alih-alih ada film yang berlagak mengingat momen lampau film-film lama mereka, terus menutupi cerita yang lagi berjalan, Alien Romulus malah enggak cuy. By the way, film ini tema anti-kapitalisme masih tetap dipertahankan di film ini, jadi nggak ada yang berubah. Jajaran pemain semua sama kuatnya. Fokus kau sama pemain manapun gak ada yang salah, karena semua seimbang. Walaupun ya emang screen time-nya salah satu atau beberapa karakter emang terbilang sedikit, tapi mereka cukup menarik. Cailee Spaeny bagus, bahkan aku ngelihat perannya di sini sebagai Rain seperti kayak versi mininya Ellen Ripley. Tapi jujur, David Johnson sebagai saudara androidnya yang lebih jauh mencuri perhatian. By the way, reviewnya agak panjang kali ini ya, karena emang sesuka itu sama filmnya. Oke, lanjut. Efek praktiknya juga sama keren. Ambisi membuat facehuggers yang jauh lebih menakutkan daripada alien-alien sebelumnya. Paling dinotis sejak awal departemen soundnya sih. Maaf, agak mini spoiler dikit ya. Di awal film aku sempat mau lapor ke pihak bioskop kalau suaranya nggak kedengeran. Tapi ternyata itu bagian dari filmnya. Cerdas? Iya, banget. Kalian bisa ngerasakan keheningan ruang hampa di luar angkasa, tuburukan antara kapal dan planet, detail begini yang hampir sulit ditemui lagi sekarang. Banyak adegan yang menegangkan. Ini film alien paling menyeramkan yang pernah aku tonton. Ini adalah film alien paling horor. Klimaksnya emang mixed feeling, epic tapi juga rada ya udah gitu. Aku nggak akan ngasih spoiler apapun, tapi sekali lagi, yang mengejutkan adalah melihat callback film ini ke Alien Resurrection. Wow. Film Alien Romulus adalah film yang membuka pintu untuk lebih banyak lagi film-film sequel yang bisa sukses seperti ini dengan alur cerita yang mungkin oke lah kalau mau kau bikin menggantung, tapi materi nostalgia yang tetap dibikin sempurna. Jadi nggak asal masukin aja, terus lo nutupin inti dari cerita film yang sedang berjalan. Mungkin Alien Romulus tidak akan cocok untuk semua orang. FOMO-mu nggak akan berguna untuk film ini cuy. Apalagi kalau kau emang udah capek banget dicokoki tren nostalgia yang nggak ada habisnya dari Hollywood. Film ini muram, atmosferik, menegangkan, menakutkan. Semua yang seharusnya dimiliki oleh film alien yang bagus. Jadi gimana? Menurut kalian review ini terdengar bokis? Oh tidak. Jujur apa adanya. Alien Romulus adalah film alien paling sempurna yang pernah aku tonton. Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Subscribe channel Kawan Review biar tahun ini bisa tembus 100.000 subscribers ya. Amin. Zain pamit. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.